Nama saya Andresiana Kursiman Bunda, mahasiswa bimbingan dan konseling semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawa materi mengenai teknik dalam konseling. Yang pertama itu teknik attending dan teknik reflection of feeling. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian teknik. Yang pertama itu teknik attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan dan mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Baik, di sini juga ada keterampilan attending itu meliputi yang pertama posisi badan. Posisi badan yang baik dalam melakukan teknik attending itu yaitu pertama duduk dengan badan menghadap konseli, yaitu pada saat melakukan konseli, seorang konselor harus menghadap pada konseli agar ia merasa dihargai pada saat ia melakukan konseling. Yang kedua itu tangan di atas pangkuan berpegang bebas, yaitu seorang konselor pada saat melakukan konseli, tangan seorang konselor itu harus ada di atas pangkuan, atau jika ada kursi yang mempunyai pegangannya, seorang konselor bisa menaruh tangannya itu di atas pegangan kursi. Yang ketiga itu responsif dengan menggunakan bagian wajah. Seorang konselor bisa mengekspresikannya itu melalui wajah, seperti senyuman secara spontan, anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman, dan kerutkan kening sebagai tanda kalau seorang konselor tidak mengerti apa yang diceritakan oleh konseli tersebut. Dan yang terakhir, badan tegak lurus tanpa kaku, dan sesekali seorang konselor harus condongkan ke arah konseli untuk menunjukkan kebersamaan bersama konseli. Yang kedua itu kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat konseli pada waktu konseli berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Kontak mata harus dipertahankan atau dipelihara dengan menggunakan pandangan spontan yang mengekspresikan minat dan keinginan mendengarkan serta merespon konseli. Kontak mata yang tidak baik itu seperti tidak pernah melihat konseli pada saat menceritakan masalahnya. Yang kedua, menatap konseli untuk secara tetap dan tidak memberi kesempatan konseli untuk memberi atau membalas tatapan tersebut. Dan yang ketiga, mengalihkan pandangan dari konseli sesudah konseli melihat kepada konselor. Yang ketiga itu teknik attending mendengarkan. Mendengarkan dalam keterampilan ini mendengarkan dengan tepat dan mengingat apa yang konseli katakan dan bagaimana menyatakannya. Dengan mendengar yang tepat memungkinkan konselor untuk merumuskan tanggapan yang dapat menangkap dengan tepat perasaan dan pemikiran konseli. Cara mendengar yang baik itu yang pertama, memelihara perhatian penuh dengan terpusat kepada konseli. Yang kedua, mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh konseli. Dan yang ketiga, mendengarkan keseluruhan pribadi konseli dan memahami pesan baik verbal maupun non-verbal dari dalam diri konseli. Teknik yang kedua adalah teknik reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Pengertiannya, reflection of feeling atau pemantulan perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli tersebut. Bentuk kata yang selalu digunakan atau dikatakan oleh konselor dalam melakukan teknik reflection of feeling yaitu
Yang pertama, kata-kata pendahuluan seperti agaknya, sepertinya, tampaknya, rupa-rupanya, kedengarannya, nada-nadanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik reflection of feeling yaitu pertama, hindari stereotip. Yang kedua, pilih waktu yang tepat untuk merespon pernyataan konseli. Yang ketiga, gunakan kata-kata perasaan yang melambangkan perasaan atau sikap konseli secara tepat. Contohnya yaitu pernyataan konseli. Pak, saya sudah belajar dengan giat sebelum menghadapi UNC, tetapi nilai yang saya terima jauh di bawah yang saya harapkan. Jawaban dari konselor, sepertinya Anda merasa kecewa terhadap nilai UNC yang Anda terima.